warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Harpati Pardede, Program Studi Pendidikan Biologi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem integumen. Yang dimana tujuan dari pembelajaran ini ialah siswa mampu menjelaskan pengertian kulit, siswa mampu menjelaskan fungsi dan derivat dari kulit, serta siswa mampu menyebutkan kelainan yang terdapat pada kulit. Merupakan salah satu organik terbesar dari tubuh, di mana kulit membentuk 15% dari berat badan keseluruhan. Adapun fungsi kulit yang pertama yaitu sebagai pelindung. Kulit adalah relatif yang tidak tertembus oleh air, yang dimana dalam artian bahwa menghindarkan hilangnya cairan dari dalam tubuh serta menghindari masuknya air ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi penarikan dan kehilangan oleh cairan. Dan kulit juga mengandung pigmen melanin yang melindungi terhadap sinar matahari. Dan yang kedua, sebagai peraba atau alat komunikasi. Yang dimana kulit dapat merasakan sentuhan disebabkan rangsangan pada ujung saraf. Dan kulit peraba atau alat komunikasi, yang dimana terjadinya rasa sentuhan disebutkan rangsangan pada ujung saraf, yang dimana dapat merasakan rasa nyeri, rasa panas, dan rasa dingin maupun yang lainnya. Serta rasa sakit disebabkan karena tekanan yang dalam dan menerima rangsangan dari luar diteruskan ke pusat saraf otak. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengatur panas. Ketiga, sebagai alat pengatur panas, yang dimana pengaturan ini dapat berlangsung melalui mekanisme yang adanya persarapan vasomotorik yang mengendalikan arteriol dengan dua cara, yaitu vasodilatasi, yang dimana dimaksud dengan vasodilatasi yaitu kulit melebar, kulit menjadi panas, dan kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar keringat. Sementara vasokonstriksi yang keempat, sebagai tempat penyimpanan air dan lemak. Yang dimana kulit beraksi sebagai alat penampung air dan lemak yang dapat melepaskannya bila mana diperlukan. Yang kelima, sebagai alat absorpsi. Kulit dapat menyerap bahan tertentu seperti gas dan zat larut dalam lemak. Kemudian yang keenam, sebagai ekskresi, yang dimana kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ataupun sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Kemudian selanjutnya lapisan kulit. Yang dimana lapisan kulit dari lapisan luar ke
ke dalam tubuh. Yang pertama, lapisan epidermis atau kutikula merupakan lapisan terluar, sebagian besar terdiri dari epitel, tidak memiliki pembuluh darah, serta sel-sel yang menyusun epidermis secara terus-menerus berbentuk dari lapisan germinal dalam epitelium. Lapisan germinal dalam epitelium kolumnar, yang dimana yaitu lapisan pada epidermis terdiri dari stratum corneum ataupun lapisan tanduk yang terdiri dari sel gepeng yang mati dan tidak berinti, mengandung keratin ataupun sel tanduk. Yang kemudian stratum lucidum merupakan sel gepeng tanpa inti, dan stratum granulosum yang merupakan sel gepeng berkulit kasar dan berinti. Kemudian stratum spinosum yang merupakan stratum acanthosum ataupun stratum acanthosum, yaitu lapisan yang paling tebal dan terdiri dari banyak glikogen. Yang terakhir, stratum basale ataupun germinativum, bentuknya silindris dengan inti yang lonjong. Adapun lapisan dari kulit, yang pertama lapisan epidermis yang terdiri dari stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Kemudian lapisan kedua, yaitu lapisan dermis, yang dimana lapisan epidermis ini terdiri dari dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian yang ketiga yaitu subkutis. Subkutis ataupun hipodermis. Ketiga yaitu adapun derivat kulit, yang dimana terdiri dari rambut, kuku, kelenjar. Rambut ini ada pada seluruh bagian tubuh, tetapi sebagian besar berupa rambut pelus yang kecil dan tidak berwarna ataupun samar. Adapun beberapa bentuk rambut antara lain yaitu rambut panjang yang berada di bagian kepala, rambut pendek di bagian lubang hidung atau liang telinga dan alis. Yang ketiga, rambut bulu ataupun di seluruh tubuh. Yang kedua, kuku. Kuku adalah sel epidermis kulit yang mengalami keratinisasi yang telah berubah tertanam dalam palung kuku menutup garis lekukan pada kulit. Yang bagian dari kuku terdiri dari ujung kuku, kemudian badan kuku, yang merupakan bagian yang terbesar, dan ada juga akar kuku, kemudian adapun yang terakhir, kelainan pada kulit.
Tinea cruparis ini adalah infeksi jamur dermatofita pada kulit halus yang terdapat pada daerah muka, badan, lengan, dan glutea. Yang kedua, Tinea cruris. Yang dimana Tinea cruris ini penyakit infeksi jamur. Dan yang ketiga, Tinea pedis. Yang dimana Tinea pedis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi dermatofita di daerah kulit telapak tangan dan telapak kaki, maupun punggung kanan maupun punggung kaki, serta daerah interdigital. Keempat yaitu Pityriasis versicolor, yang dimana yang disebabkan oleh infeksi jamur superficial, dan bagian yang sering pada infeksi penyakit ini ialah bagian leher, badan, lengan atas, ketiak, paha dan lipatan paha, serta lipatan yang terdapat pada kulit. Dan yang kelima yaitu Candidosis. Candidiasis ini merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur yang menyerang pada bagian kulit, kuku, selaput lendir, yaitu Milia rubra. Milia rubra merupakan suatu keadaan tertutupnya pori-pori sehingga menimbulkan retensi keringat di dalam kulit, di mana sumbatan terjadi di dalam lapisan epidermis. Dan yang terakhir yaitu yang dimana penyakit skabis ini adalah penyakit kulit yang sering menyebabkan rasa gatal, terutama pada malam hari. Kulit terasa gatal di malam hari, dan pada kulit didapat vesikula kecil-kecil cairan bening, ataupun skabis juga merupakan ruam gatal yang intensif pada kulit, terutama sela-sela dan lipatan-lipatan pada kulit. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi sistem integumen. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.